Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan bonus bagi peraih medali emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Hal ini disampaikan saat memimpin seremoni pelepasan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025. Presiden Prabowo Subianto memimpin seremoni pelepasan kontingen Indonesia pada ajang SEA Games Thailand 2025. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan motivasi kepada atlet dan juga ofisial. Ia menyebut kehormatan mewakili Indonesia tidak dimiliki semua anak bangsa dan meminta para atlet berjuang sepenuh hati dan memberikan yang terbaik. Presiden juga mengumumkan kenaikan bonus bagi peraih medali emas dari 500 juta menjadi 1 miliar rupiah. Kenaikan bonus peraih medali emas menjadi 1 miliar rupiah diharapkan menjadi penyemangat sekaligus menunjang karir atlet berprestasi. Berikan yang terbaik, berikan segala yang bisa kau berikan, karena ini adalah ajang membela kehormatan seluruh bangsa Indonesia. Kau adalah wakil-wakil dari hampir 300 juta anak Indonesia. Menpora bagaimana yang dapat medali emas akan kita kasih insentif. Anggaran 500. Ya, bisa dinaikkan jadi 1 miliar gitu. Bisa. Diketahui sebanyak 1.021 atlet dan ofisial akan bertarung di 48 cabang olahraga dari total 51 cabang yang dipertandingkan. Indonesia menargetkan finish di peringkat 3 besar dengan perolehan 80 emas. Dari Jakarta, Camar Haenda, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Sementara itu, tim bulu tangkis Indonesia berangkat ke SEA Games 2025 Thailand Jumat pagi. Iya, Alwi Farhan dan kolega berada dalam kondisi fit dan siap memenuhi target emas. Tim bulu tangkis Indonesia diperkuat 10 pemain putra dan 10 pemain putri. Mereka bertolak ke Thailand melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kabid Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengatakan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur. Meski terbilang mepet dengan jadwal tanding, Eng Hian memastikan skuad merah putih digembleng dengan pembekalan lengkap, baik fisik, teknik, dan juga mental. Di SEA Games 2025, Indonesia menargetkan 2 emas dari nomor beregu, putra dan tunggal putri. Cabang bulu tangkis digelar mulai 6 Desember untuk beregu, serta mulai 11 Desember untuk perseorangan. Menteri Keuangan Purboyayudi Sadewa juga memastikan pemerintah akan merombak mekanisme subsidi dalam 2 tahun ke depan. Langkah tersebut ditempuh karena penyaluran subsidi selama ini masih kerap salah sasaran dan dinikmati kelompok masyarakat mampu. Menurut Purbaya, pemerintah telah melakukan kajian menyeluruh tentang efektivitas subsidi. Dari kajian tersebut ditemukan sejumlah kendala, mulai dari perencanaan hingga penyaluran di lapangan. Salah satu masalah paling menonjol yakni subsidi yang seharusnya menopang kelompok miskin justru ikut dinikmati warga kaya. Nantinya strategi subsidi akan didesain ulang agar bantuan negara benar-benar jatuh ke kelompok rentan. Kita lihat masih ada yang relatif kaya atau kaya, berkaya atau biasanya mungkin yang masih mendapat subsidi. Nanti ke depan akan kita lihat gimana perbaikannya. Kita simpulkan sih tadi dalam 2 tahun ke depan kita akan mendesain strategi subsidi sehingga sebelum tepat sasaran dan yang kaya sekali mungkin desa 8, 9, 10 subsidinya akan turun signifikan. Kalau perlu uangnya kita balikin ya. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman akan terus melanjutkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di tahun depan. Di mana tahun depan pemerintah menaikkan kuota manfaat BSPS menjadi 400.000 unit rumah.
Marwara menyatakan optimis pemanfaatan program bisa merata karena kuotanya sudah ditambah mencapai 400.000 unit dari sebelumnya hanya 45.000 unit. Naik 8 kali lipat, anggarannya pun akan memakai 80% APBN Kementerian PKP tahun 2026, yakni sekitar 8,9 triliun rupiah. Rencananya program bantuan stimulan perumahan swadaya ini akan dimulai sekitar Mei 2026 untuk tahap pertama dan dilanjutkan antara Agustus atau September 2026 untuk tahap kedua. Semua kabupaten Indonesia, bahkan di Jakarta saja, nanti ada data kemiskinan di situ. Kesenjangan juga ada yang cukup tinggi di Jakarta. Jakarta Selatan, Utara, Barat, itu Timur, itu adalah masuk 20 daerah yang Gini rasionya tertinggi. Nah itu tidak dapat. Dan di Jakarta tidak ada anggaran untuk bedah rumah. Nah, makanya kita intervensi. Dengan kebijakan ini, semua kita bisa tangani termasuk Jakarta yang tidak punya anggaran untuk melakukan bedah rumah. Bahkan kan bakal ada 2 tahap ya Pak. Tahap Ya. sama itu jumlahnya berapa? Mei, ya kita lihat kesiapannya. Kan total 400.000 ya. Kalau bisa sekitar lebih siap ya tentu kita siap. Kementerian Investasi mematok target investasi hingga tahun 2029 sebesar 13.000 triliun rupiah. Iya, peningkatan target investasi ini untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%. Kementerian Investasi mematok target investasi hingga tahun 2029 sebesar 13.032 triliun rupiah. Target ini mengalami kenaikan signifikan jika dibandingkan dengan total investasi yang masuk selama 10 tahun terakhir yang mencapai 9.100 triliun rupiah. Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga Kepala BKPM Rosan Ruslani menegaskan peningkatan target investasi ini didorong oleh ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan perekonomian hingga 8% pada 2029. Meski demikian, Rosan menekankan pencapaian angka investasi bukan satu-satunya prioritas. Pihaknya menginginkan investasi yang masuk harus berkualitas dan berkelanjutan. 5 tahun ke depan diharapkan 13.032 triliun. Jadi memang ini investasi ini memang diberikan oleh Bappenas kepada kami dalam rangka kita ingin mencapai pertumbuhan perekonomian 8% pada tahun 2029. Kementerian Investasi mencatat realisasi investasi sepanjang Januari hingga September 2025 telah mencapai 1.434,3 triliun rupiah atau setara 75,3% dari target tahun 2025 yang sebesar 1.905,6 triliun rupiah. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, pemerintah pastikan penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT telah dilakukan serentak hingga akhir tahun 2025. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto memantau langsung pembagian BLT masyarakat di kantor pos Premier Rawamangun, Jakarta Timur pada Kamis sore. Pada triwulan keempat 2025, pemerintah menargetkan penyaluran BLT Kesra kepada 35,5 juta penerima manfaat dengan alokasi anggaran mencapai 31,95 triliun rupiah. Bantuan tersebut disalurkan untuk periode 3 bulan dengan nilai 900.000 per penerima. Hingga kini realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 75%. Saat meninjau proses penyaluran, Erlangga menegaskan bahwa evaluasi sementara menunjukkan pelaksanaan distribusi bantuan berlangsung baik. Ini akan diselesaikan sampai bulan Desember. Ya, seluruh Indonesia. Prioritas daerah Bapak? Tidak ada, semua rata. Ya. Bapak, ini kalau kita tahu daerah Sumatera juga akan diberikan sama atau seperti itu? Sudah diberikan hak, sudah berjalan diberikan hak. Ini adalah program untuk stimulan. Stimulan ini untuk mendorong daya beli. Daya beli masyarakat kan mendorong